Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Luputu Chandra Praviana dengan NIM 2214101034. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait tentang materi hukum perikatan. Adapun sub pembahasan yang akan saya bahas hari ini yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sumber, terus yang ketiga ada unsur-unsur, yang keempat ada unsur objektif dan juga subjektif dari hukum perikatan, dan yang terakhir yaitu ada macam-macam hukum perikatan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu terkait tentang pengertian dari hukum perikatan. Nah, hukum perikatan ini diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak memberikan rumus yang jelas tentang perikatan. Namun, menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di antara lapangan harta kekayaan, yang dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu terkait tentang sumber dari hukum perikatan. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dasar hukum perikatan berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, yang kedua yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang, dan yang ketiga yaitu perikatan yang terjadi bukan karena perjanjian tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan yang sukarela. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang unsur-unsur dari hukum perikatan. Nah, dengan melihat dari pengertian hukum perikatan, maka unsur-unsur yang terdapat dalam perikatan yaitu yang pertama, hubungan hukum antar pihak. Nah, hubungan hukum antar pihak ini adalah hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Yang kedua yaitu kekayaan. Nah, hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan bagian lain dari hukum harta kekayaan adalah hukum benda. Yang ketiga yaitu pihak-pihak. Nah, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu kreditur dan juga debitur. Yang keempat yaitu objek hukum atau disebut juga dengan prestasi. Pembahasan yang keempat yaitu tentang objek dan juga subjek hukum. Objek hukum perikatan adalah prestasi. Nah, prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, prestasi ini merupakan objek dari perikatan. Selain prestasi sebagai objek perikatan, objek lain dalam perikatan adalah menurut hukum perdata adalah selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati oleh orang. Yang kedua yaitu subjek hukum perikatan. Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak dan kewajiban yaitu si kreditur dan mereka yang dibebani kewajiban yaitu si debitur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang macam-macam dari hukum perikatan. Yang pertama yaitu ada perikatan bersyarat. Nah, dalam pasal 1253 sampai dengan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ini adalah merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian, dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Nah, perikatan bersyarat ini merupakan suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Yang kedua yaitu perikatan dengan ketentuan waktu. Nah, dalam pasal 1268 sampai dengan 1271 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Nah, yang ketiga yaitu perikatan yang boleh memilih atau alternatif. Dalam pasal 1272 sampai dengan 1277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan semacam ini juga bisa disebut dengan perikatan mana suka, yakni yaitu si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Yang keempat yaitu perikatan tanggung-menanggung. Nah, dalam pasal 1278 sampai dengan 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Ini adalah suatu perikatan yang dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang mengutangkan, atau sebaliknya, beberapa orang bersama-sama mengutangkan berhadapan dengan satu orang yang berhutang. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu perikatan fakultatif. Nah, perikatan fakultatif yaitu perikatan yang dimana debitur wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Nah, dalam perikatan ini hanya ada satu objek. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi itu, dia dapat menggantinya dengan prestasi lain. Yang keenam yaitu perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi. Nah, dalam ketentuan pasal 1296 sampai dengan 1303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi atau sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, dalam pasal 1304 sampai dengan 1312 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang dimana ditentukan bahwa si berhutang untuk menjadi jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan suatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.